Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara beriman, pernah gak sih terbesit dalam hati kamu, ingin sekali rasanya aku bangun malam? Tak lama kemudian datang bisikan lain, mending tidur aja, takut besok kesiangan berangkat kerja, sekolah atau kuliah. Dan saudara Islam, itu namanya bisikan hati. Kita sebagai manusia yang beriman harus dapat berusaha mengontrol semua bisikan itu. Kita harus tahu dari mana sumber bisikan itu, bagaimana cara membedakannya, dan bagaimana pula mengatasinya. Mana bisikan yang pantas diikuti dan mana yang harus disingkirkan. Apa saja macam-macam bisikan hati tersebut? Simak ulasan video ini sampai akhir, tentunya di Islam. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan syiar Islam selanjutnya. Bersumber dari nafsu. Sumber nafsu atau yang dikenal dengan hawa nafsu adalah sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, berkaitan secara langsung dengan pemikiran atau fantasi seseorang. Contohnya, aku sedang berpuasa, hukumnya fardu. Hari sangat panas dan aku melihat air dingin di atas meja. Segar sekali sepertinya jika air itu kuteguk. Itu adalah bisikan, datangnya dari nafsu. Nafsu memang menginginkan hal itu. Dalam hal ini, Allah Ta'ala memerintahkan kita agar menempa jiwa dan berupaya mengendalikan atau mengekang hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan jiwanya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41. Bersumber dari setan. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan itu senantiasa mendekam dalam hati Bani Adam. Jika Bani Adam berzikir kepada Allah, maka ia bersembunyi dalam hatinya, dan ketika ia lupa kepadanya, maka setan kembali membisikkannya. Bisikan yang bersumber dari setan ini juga biasa disebut dengan waswas, sebagaimana firman Allah, dari kejahatan waswas bisikan setan yang biasa bersembunyi. Quran Surah An-Nas ayat 4. Bersumber dari malaikat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Al-Mubarak dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua lamah bisikan bagi Ibnu Adam, yakni lamah setan dan lamah malaikat. Lamah malaikat mendorong kepada kebaikan, membenarkan yang hak, dan menjernihkan jiwa. Sedangkan lamah setan mendorong kepada keburukan, mendustakan yang hak, dan mengotori jiwa. Artinya, siapa saja yang mendapati dorongan kebaikan, ketahuilah bahwa salah satunya datang dari malaikat, meski pada hakikatnya datang dari Allah. Bersyukurlah kepadanya. Sebaliknya, siapa saja yang mendapati bisikan buruk, maka berlindunglah kepadanya, sebab bisikan buruk salah satunya datang dari setan. Bisikan langsung dari Allah. Pada hakikatnya, semua bisikan baik berasal dari Allah yang diturunkan sebagai cobaan, pemberian, ujian, dan karunia. Namun, ada bisikan yang langsung diberikan Allah dari keluhurannya kepada hati seorang mukmin. Bisikan itu disebut dengan ilham. Dalam Al-Quran, Surah Asy-Syam ayat 7 dan 8 disebutkan, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Saudara Islam, semoga kita semua dapat mengendalikan dan memahami setiap bisikan hati yang terlintas dalam hati kita, agar kita tidak salah mengartikan setiap bisikan hati tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab.